Shalom, Bapak Ibu sekalian, apa kabar Anda hari ini? Berharap anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Minggu demi minggu Tuhan memberkati keluarga kita sekalian. Bersyukur kepada Tuhan yang sudah menolong kita sampai pada hari ini dan kita sedang bersama-sama merenungkan tentang pengaruh media sosial bagi keluarga Kristen. Tantangannya bagi keluarga Kristen itu seperti apa? Selamat datang dan bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mungkin mendengarkan renungan dari pelayanan saya Hespatan Ministry. Berharap bisa menjadi berkat bagi kita semua. Silakan beri subscribe channel ini, kemudian like, sharekan ke orang lain. Dan jika ada pertanyaan, silakan langsung boleh berkomunikasi lewat kolom yang ada di YouTube channel saya. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama memulai dengan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan sampai hari ini. Kembali kami akan merenungkan firman Tuhan, berkatilah waktu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, apa pandangan kita tentang sebuah pisau? Apakah pisau itu benda yang berbahaya atau bermanfaat? Saya percaya kita semua bisa menjawab dengan pasti dua-duanya. Ya, kenapa? Karena tergantung di tangan siapa itu pisau dan untuk gunanya apa, ya. Di tangan seorang chef yang luar biasa jadi alat potong yang sangat efektif sekali. Saudara bisa melihat bagaimana seorang chef menggunakan pisau yang sangat tajam bisa membelah daging, mungkin ikan dan sebagainya dengan begitu luar biasa. Sedangkan seorang anak atau anak-anak itu sangat berbahaya, bukan? Berbahaya, dia bisa tidak tahu bahaya dan dia bisa melukai diri dia, ya. Sedangkan seorang perampok, pisau menjadi sebuah alat yang sangat membahayakan, mengancam nyawa seseorang. Tapi kalau kita renung-renung, kita pikir-pikir kan pisaunya sendiri netral, bukan? Jadi tergantung untuk apa dan kemudian di tangan siapa itu. Bagaimana juga kalau kita pikirkan tentang media sosial. Apakah media sosial itu bermanfaatkah atau berbahayakah bagi kita? Sekali lagi saudara, kita bisa melihat dari sisi apa, tergantung di tangan siapa dan untuk penggunaan apa media sosial itu, bukan? Nah, pada renungan ini saya akan mengajak kita pikirkan tentang negative impact. Jadi saya langsung memberikan satu statement tentang bahwa ada negative impact dari media sosial. Di kesempatan lain kita akan membahas bagian-bagian yang lain. Jadi negative impact yang pertama itu adalah media sosial itu banyak memberikan satu perbandingan antara orang lihat media sosial, orang bisa merasa ini unrealistic, ya. Ada ekspektasi yang dia pingin, dia banding-bandingin orang, tapi sebetulnya real-nya nggak seperti itu. Maka banyak sekali orang-orang yang demi konten, demi tampil media sosial, mengubah diri sedemikian rupa, bukan? Padahal sebetulnya dia tidak seperti itu. Handphone pun sangat canggih, dengan filter yang sangat canggih, bukan? Jadi, at the end muncul ekspektasi yang tidak realistik. 2 Korintus 10 ayat 12 bilang begini, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Saudara, berbahaya sekali. Ada impact seperti itu. Di sosial membuat kita jadi punya ekspektasi yang tidak realistik akhirnya. Menipu diri sendiri. Impact yang kedua, negatifnya adalah memberikan orang itu ada rasa iri hati, cemburu. Ya. Yakobus 4, 1-2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukannya datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Siapa dari kita yang pernah lihat media sosial, apapun itu, kemudian merasa iri dengan orang yang tampil di media sosial itu? Saya yakin kita sedikit banyak pernah alami itu, bukan? Ada perasaan iri. Kok enak ya dia ya? Jalan-jalan melulu ya. Makan tempat yang enak melulu ya. Dia ngopi melulu ya. Kok enak sekali hidup dia. Rasanya tuh, wah, luar biasa. Oh, dia beli-beli barang baru terus dan sebagainya. Dan memang itu jadi sebuah arena pertontonan dari orang-orang yang at the end memberikan dampak negatif, impact negatif, orang bisa menjadi iri hati. Nah, impact yang negatif yang ketiga adalah low self esteem. Orang bisa menjadi orang yang rendah diri. Penilaian dirinya menjadi begitu rendah. Galatia 4, 6-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jika kamu bukan lagi hamba melainkan anak, kalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara, harga diri kita, nilai diri kita bukan ditentukan dari jumlahnya likes media sosial kita, bukan? Tidak ditentukan dari jumlah banyak subscriber, entah itu follower kita dimanapun media sosial itu berada.
Tapi banyak kali orang menjadi rendah diri karena merasa, yang aku lakukan orang tidak suka, tidak banyak jempol, banyak haters. Sehingga dia merasa dia rendah diri, Saudara. Belum lagi masalah yang sebelumnya, dia lihat orang lain lebih sukses, dia akan merasa makin rendah diri sekali. Padahal kita berkata bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan yang keempat adalah addiction. Addiction. Ada istilah FOMO, fear out missing out. Jadi satu rasa ketakutan, satu rasa addicted dengan media sosial tersebut. Sebenarnya kita bisa hitung sehari-hari kita pegang handphone dengan media sosial yang kita pakai gitu ya. Berapa waktu yang kita gunakan untuk ke media sosial tersebut. Semakin banyak waktu kita pakai, yang kita tidak bisa lepas dari itu semua, jangan-jangan kita sudah addicted. 1 Korintus 6 ayat 12 bilang begini, segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Luar biasa, kita harus bisa apa? Tidak membiarkan diri diperhamba oleh suatu apapun. Tidak membiarkan diri addicted kepada apapun. Terlebih lagi kita bicara soal media sosial yang sangat mengerikan sekali pengaruhnya. Saudara, yang kelima adalah mengenai sexual immorality, sexting. Saudara, bicara mengenai media sosial, kita bicara mengenai sesuatu yang mudah mengakses hal-hal yang sifatnya sexuality, pornografi, bahkan di WhatsApp bisa ada sexting, kita bisa masuk ke aplikasi-aplikasi yang lain-lain, itu satu impact yang berbahaya. Impact yang berbahaya. Mazmur 5 memberikan ketegasan luar biasa. Tapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Bagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal ini tidak pantas. Tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat yang kelima. Ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerjaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan oleh dengan kata-kata yang hampa. Karena hal itu yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Berbahaya sekali. Ada banyak orang yang akhirnya berselingkuh karena media sosial. Hati-hati, impact yang sangat negatif. Impact yang keenam adalah depresi, kecemasan diri. Mengapa? Waktu dia melihat media sosial, dia berkaca dengan hidup dia makin rendah diri, dia makin rendah, rasa susah sekali, dia menjadi depresi dan merasa cemas. Ini pengaruh yang luar biasa negatif sekali, saudara. Filipi 4 berkata begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saya katakan bersukacitalah. Bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jangan hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, damai sejahtera kita bukan dari media sosial. Media sosial bisa menimbulkan kita depresi dan kecemasan. Menjadi khawatir. Kenapa? Karena kita lihat orang lain. Dan impact yang ketujuh adalah adanya satu attitude yang self-center. Semuanya berpusat pada diri kita. Seperti saya sampaikan tadi, jikalau kita posting sesuatu dan orang tidak like, kita merasa, what's wrong with me? Orang-orang tidak suka saya. Semua berpusat pada diri kita sendiri. Korintus 11 ayat 1 bilang begini, jadilah pengikut Rasul Paulus, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Harus memusatkan diri kepada Kristus. Saudara sekalian, medsos bisa bermanfaat dan juga bisa berbahaya. Mari kita sama-sama pikirkan, minta hikmat dari Tuhan, agar kita bisa terhindar dari dampak negatif penggunaan media sosial. Sebagaimana yang dikatakan dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, saya rindu kau yang mendengar renungan ini, sungguh-sungguh pikirkan baik-baik, kemudian mencoba untuk memenangkan keluargamu. Mereka-mereka yang sudah terjerat dengan segala macam dampak negatif media sosial. Pelan-pelan kita dekati mereka. Ajak bicara dengan mereka. Beritahu bahayanya hal-hal itu. Mengapa? Karena iblis bisa menyerang sebuah keluarga Kristen. Menyerang remaja Kristen. Menyerang individu dari apa yang dunia tawarkan. Dan terlebih dengan mudahnya akses ke media sosial, dengan begitu mudah orang jatuh ke dalam perangkat jeratan iblis. Saudaraku, mari berhati-hati. Mari sebagai keluarga Kristen kita menjaga keluarga kita. Tantangan yang sangat besar, dampak yang sangat negatif. Mari kita minta bijaksana Tuhan. Tuhan, saya butuh media sosial ini untuk banyak hal yang positif. Tapi saya tahu juga ada banyak dampak yang negatif.
Beri saya kebijaksanaan untuk bisa membedakan yang baik dan yang jahat, yang baik dan yang buruk. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Tuhan menolong kita sekalian. Amin.